bersandar pada tari warna pelangi. Kau depanku, bertudung sutra senja, di hitam matamu, kembang mawar dan melati. Harum rambutmu mengalun bergelut senda, sepi menyanyi. Malam mendoa tiba, meriak muka air kolam jiwa, dan dalam dadaku memerdu lagu, menari seluruh aku. Pernah gak sih kamu dengar kata-kata yang membuatmu terdiam sejenak, lalu teringat akan seseorang? Nah, itu adalah salah satu kekuatan sebuah puisi. Yuk, kita mulai mengenal lebih dalam tentang puisi. Pengertian puisi. Puisi adalah bentuk karya sastra yang terikat oleh irama, rima, dan penyusunan larik serta bait. Namun, dalam perkembangannya, terutama puisi modern, ikatan-ikatan tersebut semakin longgar, bahkan seringkali tidak terikat sama sekali. Ciri-ciri puisi. Yang pertama ada diksi atau pilihan kata. Puisi menggunakan diksi atau pilihan kata yang cermat dan indah. Kata-kata yang dipilih seringkali memiliki makna konotatif atau tidak sebenarnya, atau kiasan untuk menciptakan efek estetika dan kedalaman makna. Pemilihan diksi ini bertujuan untuk menghadirkan gambaran, perasaan, atau gagasan yang kuat. Yang kedua ada imaji atau citraan. Puisi kaya akan imaji atau citraan. Penyair menggunakan kata-kata untuk menciptakan gambaran mental yang dapat dilihat, didengar, dirasakan, dicium, atau diraba oleh pembaca. Citraan ini membantu pembaca untuk lebih mendalami dan merasakan apa yang disampaikan penyair. Yang ketiga, ada gaya bahasa atau majas. Penggunaan gaya bahasa atau majas sangat menonjol dalam sebuah puisi. Majas seperti metafora, personifikasi, simile, hiperbola, dan lain-lain digunakan untuk memperindah bahasa dan memberikan efek emosional atau artistik. Majas juga membantu dalam menyampaikan makna secara tidak langsung dan lebih mendalam. Yang keempat ada rima dan irama. Meskipun tidak selalu mutlak, banyak puisi memiliki rima atau persamaan bunyi pada akhir baris atau bait, dan irama atau alur bunyi yang teratur. Rima dan irama memberikan musikalitas pada puisi, membuatnya lebih enak dibaca atau didengar, dan terkadang juga membantu dalam mengingat sebuah puisi. Namun, ada juga puisi modern yang tidak terlalu terikat pada rima dan irama. Yang kelima ada tipografi atau perwajahan puisi. Tipografi adalah bentuk visual puisi yang dituliskan. Susunan baris, bait, penggunaan spasi, atau bahkan bentuk keseluruhan puisi di halaman bisa menjadi bagian dari ekspresi penyair. Tipografi dapat memberikan makna tambahan atau menekankan bagian tertentu dari sebuah puisi. Yang keenam ada pemadatan bahasa. Puisi cenderung menggunakan bahasa yang padat dan singkat. Setiap kata dipilih dengan hati-hati untuk menyampaikan makna sebanyak mungkin dalam ruang yang terbatas. Berbeda dengan prosa, yang bisa bertele-tele, puisi lebih fokus pada esensi. Yang ketujuh ada makna yang multitafsir. Seringkali, makna dalam puisi bersifat multitafsir atau tidak tunggal. Pembaca dapat menafsirkan puisi sesuai dengan pengalaman dan pemahaman mereka sendiri, sehingga puisi bisa memiliki makna yang berbeda bagi setiap individu. Hal ini menambahkan kekayaan dan kedalaman sebuah puisi. Pesan dalam puisi. Penentuan pesan dari puisi Sajak Putih karya Chairil Anwar. Perhatikan judulnya. Kata putih
identik dengan kesucian, ketulusan, dan keikhlasan. Judul ini memberi kesan bahwa isi puisi akan berbicara tentang perasaan yang murni dan dalam, mungkin cinta sejati atau pengabdian. Tandai kata-kata yang tidak dipahami, lalu cari tahu artinya. Beberapa kata atau frasa mungkin jarang digunakan dalam percakapan sehari-hari. Contohnya, menggambarkan keindahan dan keragaman warna, perasaan bahagia dan harapan. Lambang keindahan lembut di waktu petang, suasana puitis, simbol untuk perasaan atau batin yang dalam. Dengan memahami makna ini, kita bisa melihat bahwa puisi ini menyuarakan perasaan cinta yang sangat mendalam, lembut, dan spiritual. Tandai kata-kata yang sering diulang. Beberapa kata dan frasa yang diulang atau berhubungan erat menandakan bahwa puisi ini sangat eksistensial dan emosional, berbicara tentang cinta, kehidupan, dan kematian. Perhatikan pilihan katanya, pilihan kata puitis dan emosional, menunjukkan bahwa penyair memakai diksi yang dalam dan melambangkan ketulusan cinta, perjuangan, serta harapan untuk hidup secara utuh dan abadi. Pesan utama dari puisi ini adalah cinta sejati adalah kekuatan yang murni dan abadi. Cinta yang tulus mampu mengatasi kesepian, penderitaan, bahkan kematian. Penyair menunjukkan bahwa melalui cinta yang mendalam, seseorang bisa menemukan kekuatan untuk hidup, harapan, dan makna dalam dunia yang mungkin dianggap mati atau kosong oleh orang lain. Perbedaan antara puisi diafan dan puisi prismatis. Puisi diafan berarti jernih atau bening. Jadi, puisi diafan berarti puisi yang isinya mudah dipahami. Puisi diafan sering disebut puisi polos. Kalimat-kalimatnya jelas dan umumnya merupakan kalimat yang digunakan dalam percakapan sehari-hari. Sedangkan puisi prismatis mempunyai makna yang cukup sulit dipahami. Kalimat-kalimatnya mengandung majas dan perlu ditafsirkan agar dapat dipahami pesan-pesan yang ada di dalamnya. Majas metafora diartikan sebagai pemakaian kata atau kelompok kata bukan dengan arti sebenarnya, melainkan sebagai lukisan yang berdasarkan persamaan atau perbandingan. Majas ini bisa digunakan untuk menunjukkan perbandingan yang tersirat atau tidak langsung antara suatu benda dengan benda atau antara orang dengan benda. Contohnya ada dalam puisi Aku Ingin karya Sapardi Djoko Damono. Dalam puisi ini, Sapardi Djoko Damono menggunakan beberapa majas metafora untuk mengungkapkan kedalaman dan kesederhanaan cinta. Di sini, diksi kayu dan api menjadi metafora untuk kekasih dan kekuatan cinta yang mengikis. Cinta yang sederhana diibaratkan seperti kata yang tidak perlu diucapkan, seperti kayu yang rela menjadi abu tanpa perlu berbicara kepada api. Ini menunjukkan penyerahan diri dan ketulusan. Sama halnya dengan diksi awan dan hujan, adalah metafora untuk pihak yang mencintai dan hasil dari cinta itu. Cinta yang sederhana adalah isyarat yang tidak perlu disampaikan secara verbal, seperti awan yang menghilang menjadi hujan tanpa perlu memberi isyarat. Ini melambangkan pengorbanan dan keberadaan yang melebur demi yang dicintai. Majas simile. Menurut Keraf, simile diartikan sebagai perbandingan yang bersifat eksplisit.
Hal yang dimaksud dengan perbandingan yang bersifat eksplisit ialah perbandingan yang langsung menyatakan sesuatu sama dengan hal lainnya dengan menggunakan kata-kata pembanding seperti sama, sebagai, bagaikan, bak, laksana, dan umpama. Contohnya ada dalam puisi Sajak Putih karya Chairil Anwar. Baris ini menggunakan kata sebagai untuk membandingkan proses menyala dan mati dengan sifat api yang mudah berkobar dan padam. Pada baris ini, bagai digunakan untuk membandingkan suasana yang mengendap sunyi dengan embun yang turun dan menetap dengan tenang. Majas repetisi. Keraf mengartikan repetisi sebagai majas berupa perulangan bunyi, suku kata, kata atau bagian kalimat yang dianggap penting untuk memberi tekanan pada kata-kata. Contohnya ada dalam puisi Hujan Bulan Juni karya Sapardi Djoko Damono. Meskipun bukan pengulangan kata yang persis, ada repetisi struktur kalimat dan pola ide di setiap bait. Frasa dirahasiakannya rintik-rintiknya, dihapusnya jejak-jejak kakinya, dan dibawanya pergi setiap duka, memiliki pola sintaksis yang serupa dan mengulang gagasan tentang tindakan hujan yang diam-diam, tabah, dan bijaksana. Repetisi ini memberikan kesan meditasi, ketenangan, dan kesinambungan pada makna puisi. Saatnya kuis. Nomor 1. Perhatikan kutipan berikut dari puisi Sajak Putih. Berdasarkan kutipan tersebut, unsur gaya bahasa atau majas yang digunakan adalah A. Hiperbola, B. Simile, C. Metafora, D. Repetisi. Jawabannya adalah C. Metafora. Nomor 2. Apa pesan utama yang dapat diambil dari puisi Sajak Putih karya Chairil Anwar? A. Cinta hanya akan abadi dalam kenangan yang menyakitkan. B. Keindahan hidup yang hanya bisa dirasakan dalam kesunyian. C. Cinta sejati itu kuat, tulus, dan tidak akan dipisahkan oleh apapun, bahkan kematian. D. Manusia tidak dapat melawan takdir dan harus menerima kehilangan. Jawabannya adalah C. Cinta sejati itu kuat, tulus, dan tidak akan dipisahkan oleh apapun, bahkan kematian. Gimana nih teman-teman? Seru kan belajar puisi? Nah, kita bisa belajar lebih lanjut pada program studi Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas Muhammadiyah Malang. Di program studi Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas Muhammadiyah Malang, kami mengajakmu untuk jadi lebih dari sekedar guru. Nah, kami bisa menyiapkanmu menjadi pendidik profesional, peneliti, dan praktisi sastra yang siap berkontribusi nyata. Apa yang membuat Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas Muhammadiyah Malang berbeda? Kami tidak hanya belajar tata bahasa dan teori sastra. Kurikulum kami dirancang untuk membekali kamu dengan keterampilan mengajar di era digital, literasi media, hingga penulisan kreatif. Kamu akan siap menghadapi tantangan dunia pendidikan yang dinamis. Belajar langsung dengan para ahli. Dosen-dosen kami adalah akademisi berpengalaman, praktisi, dan siap membimbing kamu dengan passion dan dedikasi. Nikmati perkuliahan di lingkungan yang mendukung dengan ruang kelas yang modern, laboratorium, micro-teaching, dan perpustakaan yang kaya akan referensi, dan kemudahan untuk mengakses jurnal-jurnal ilmiah terbaru. Kamu tidak hanya akan menghafal teori-teori saja, tetapi akan terlibat aktif dalam proyek-proyek pengajaran, penelitian bahasa dan sastra, dan pengabdian masyarakat. Ini kesempatanmu untuk berinovasi. Tapi pendidikan IPB UMM itu bukan hanya sekedar akademiko, terutama dididik untuk menjadi seorang guru. Ada program Center of Excellence atau disingkat COE. Program COE memungkinkan kamu untuk mendapatkan keluarga dan jaringan profesional melalui BIPA dan editor buku. Bahkan, kamu berkesempatan untuk menjadi pengajar BIPA di luar negeri loh. Lalu prospeknya luas sekali.
Lulusan Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia siap berkarir sebagai guru bahasa Indonesia yang inovatif di berbagai jenjang pendidikan, editor dan penulis di penerbitan dan media massa, peneliti bahasa dan sastra, penyuluh bahasa dan praktisi literasi, dan yang terakhir menjadi wirausahawan di bidang pendidikan dan kreatif. Jadi, tunggu apa lagi? Jika kamu memiliki passion di bahasa, sastra, dan juga ingin menjadi guru yang inspiratif, Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas Muhammadiyah Malang adalah pilihan terbaik. Kunjungi website kami atau ikuti akun media sosial kami untuk informasi lebih lanjut. Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas Muhammadiyah Malang mencetak pendidik bahasa berkarakter dan berkemajuan.